Oke, baik. Di sini ada LED ya, ada LED. Dia posisinya adalah active low, gitu ya. Active low. Jadi kalau seandainya dapat tegangan 0, ya, maka LED-nya akan nyala, ya. Kalau dapat tegangan high, ya, 3,3, maka terjadi tidak terjadi beda potensial ya, karena di sini 3,3, di sini juga 3,3, maka LED-nya akan mati, gitu ya. Nah, jadi di sini ada active low, gitu ya. Nah, sekarang kita akan buka STM Cube IDE-nya. Ya. Jadi STM Cube IDE ini pada saat kita membuat project gitu ya, sebenarnya sudah include namanya STM32 Cube MX. Itu adalah software generator ya. Kalau mungkin teman-teman pernah belajar CodeVision ya, CodeVision AVR, itu kan kalau kita membuat project kan di situ ada software generator ya, maksudnya port A mau jadikan input tinggal diklik ya, input, output gitu ya. Aktifkan LCD tinggal di checklist LCD-nya gitu kan. Setelah itu baru di generate atau di generator gitu ya. Nanti otomatis yang kita jadikan input, jadikan output yang sudah kita aktifkan nanti di dalam code-nya itu sudah dibuatkan gitu ya. Nah, sama di CubeMX juga sama ya teman-teman semua. Kita setting mana input, mana output. Jadi nanti terkait dengan fungsinya itu sudah dibuatkan otomatis oleh CubeMX-nya tadi. Beda sama Arduino. Kalau Arduino kan kita mau jadikan suatu pin itu menjadi input atau jadi output, kita harus deklarasi atau kita inisialisasi di setup ya. Jadi contoh pin mode ya. Pin mode pin tersebut dijadikan input atau output kan gitu ya. Nah, kalau di sini di STM Cube IDE enggak perlu. Tinggal kalian atur di STM Cube MX-nya, dia nanti sudah tergenerate otomatis gitu ya. Oke, cara untuk membuat project baru gitu ya. Ini di pojok kiri atas sudah file, kemudian new ya, kemudian STM32 project. Kita klik. Ya, kita tunggu ya, agak sedikit lama. Ini sebenarnya bisa kita cancel ya, teman-teman. Ini karena dia sebenarnya adalah update ya. Kalau kita connect internet, dia update. Kita tunggu. Oke. Nah, ini adalah sebenarnya tampilan dari STM Cube MX sebenarnya ini teman-teman ya. Jadi nanti tidak perlu lagi diinstal STM Cube MX ya, karena sudah include untuk STM Cube IDE. Nah, di pojok kiri atas di sini ada commercial part number ya. Ini adalah IC yang akan kita gunakan nanti ya. Nah, kita bisa ketik di sini STM32 F103 C6 ya, C6T6A. Nah, kemudian di sini akan muncul ya. Di sini sebenarnya ada package-nya ya. Ada package-nya. Nah, yang kita pilih adalah STM32 F103 C6T6A. Yang ini ya, teman-teman ya. Kalau sudah, kita klik next. Nah, kemudian kita beri nama project kita ya. Contoh ini namanya ya, training D1 ya. Kita target language-nya C, kemudian target project type-nya STM32 Cube ya.
Kalau sudah, klik finish. Memang agak sedikit berat ya teman-teman, makanya di dalam TD itu kita rekomendasikan kalau bisa I5 ya, RAM-nya minimal 8. Nah, baik, ini adalah tampilan dari STM Cube MX sebenarnya ya, seperti ini. Mungkin sudah nggak asing lagi ya teman-teman semua. Nah, ini adalah software generator ya. Jadi ini tampilan dari microcontroller kita ya, pin-pinnya. Nah, nanti di sini kita yang pertama kali harus kita setting adalah kita masuk ke pin yang kita akan control ya. Nah, di sini ada sistem core ya. Kemudian di sini ada sistem. Nah, dalam penguploadan program ya, nanti kita menggunakan teman-teman, kita menggunakan serial pin, bukan kalau di apa namanya Arduino kan pakai USB ya. Nah, ini kita menggunakan serial ya, debug serial. Maka di sini kita pilih serial wire. Oke, otomatis nanti pin A13 dan pin A14 tidak bisa digunakan sebagai I/O ya. Nah, di sini hanya untuk hanya bisa digunakan untuk melakukan penguploadan program saja ya. Jadi nggak bisa digunakan lagi. Kemudian yang kedua yang kita setting itu adalah di RCC ya. RCC ini apa namanya digunakan untuk mengaktifkan clock eksternal di STM Cube di Bluepill. Di Bluepill itu di situ ada kristal 8 mega ya, itu kristal eksternal. Kemudian ada satu lagi kristal 32, sekian kilohertz, itu biasanya untuk kristal clock ya. Nah, nanti ada high speed dan low speed. Low speed itu adalah itu tadi ya, yang 32, sekian kilohertz itu ya. Itu biasanya digunakan untuk clock 1 detik. Kemudian yang high speed itu adalah yang 8 megahertz ya. Nah, ini kita aktifkan. Fungsinya adalah agar kristal internal speed clock internal dari STM32 ditambah dengan clock eksternal, jadi ditambah ya. Jadi internal dari STM32F103 ini adalah 64 MHz. Kemudian kita tambahkan dengan kristal eksternal yang ada di dalam Bluepill 8 MHz itu. Jadinya nanti adalah 72. Ya, kalau kita cari di sini ya supaya Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini 8 mega ya, 8 mega ya. Nah, ini lagi masuk dengan high high speed clock ya, adalah itu. Nah, jadi nanti pin D0 dan pin D1 itu enggak bisa digunakan sebagai I/O ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini yang kita setting. Jadi kita pengen maksimalkan clock-nya. Jadi makanya di sini saya aktifkan. Setelah itu yang kedua yang harus kita setting adalah clock konfigurasi ya. Untuk default-nya dia 8 mega ya. Kita bisa maksimalkan ke 72 ya. Kita maksimalkan 72 enter ya. Nah, oke. Ya. Ini sudah ya, sudah kita setting, kemudian kita kembali ke pin out dan konfigurasi. Nah, di sini kita akan mencoba mengontrol untuk LED D1, D2, dan D3. D1 ini terhubung di pin berapa nih? PA6, PA7, dan PB0 ya. PA6, PA7. Oke, baik. Di sini berarti kita cari
PA6, PA6, oke, PA6 kita setting sebagai output, PA7 kita setting sebagai GPIO output juga, kemudian yang tadi yang terakhir PB0 ya, PB0 sebagai output. Oke. Nah, maka di sini nanti tersetting ya output. Kemudian kita bisa kasih label ya. Jadi nanti pada saat kita coding itu kita tidak usah tulis repot-repot GPIO port ya sama pinnya terlalu lama. Kita bisa di sini klik kanan ya, klik kanan enter user label. Contoh di sini LED 1. Kemudian di sini LED 2. Kemudian di sini LED 3. Oke, baik. Nah, ini sudah selesai ya. Kalau sudah ya, maka kita akan generate ya, klik kanan di sini, kemudian build project ya. Yes. Oke. Maka apa yang kita setting tadi di STM Cube MX ya, itu nanti sudah di generate ke code ya. Oke. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman semua ya. Kalau kita detailkan lagi file kita ya. Di file di sini itu ada include, core, device, debug, kemudian di sini ya MX ini adalah kalau kita klik 2 kali di sini akan kembali ke sini. Ya. Nah, untuk kembali ke main.c itu ada di core, kemudian di src, kemudian di main. Klik 2 kali. Oke, kembali ke main.c. Nah, ini adalah tempat untuk membuat program, teman-teman semua. Oke, baik. Sebelum masuk ke pembuatan program, ya, ada sedikit tutorial ya, teman-teman. Oke. Untuk mengakses output, sintaknya adalah seperti ini, teman-teman semua. Ya, hal GPIO write pin, kurung buka, ya, kurung buka. Ini GPIO type def, ya. Nah, nanti isinya adalah GPIO X. X ini maksudnya apa? Kalau di STM32 F103 itu kan portnya ada A, B, ya, kemudian ada C, kemudian ada D, ya. Maka nanti di sini teman-teman GPIO kalau kita mengontrol contoh tadi LED ya, LED itu posisinya ada di A, berarti nanti GPIO A, ya, cara nulisnya GPIO A, koma, ya, kemudian pinnya, cara menulisnya adalah GPIO underscore pin underscore X. X ini adalah pin yang kita gunakan. Contoh, ya, di dalam LED yang akan kita coding, ya, LED 1 terhubung port A, GPIO A 6, ya, pin 6. Maka nanti dalam penulisan program, nah maka X ini diganti dengan 6. Kemudian untuk yang terakhir adalah ini adalah pin state. Pin state ini kondisi dari pin itu mau kita buat high atau buat low gitu ya. Nah, jika kita mau buat dia high, maka kita tuliskan di PIO pin ya pin underscore set. Kemudian kalau kita mau jadikan dia low ya di PIO pin underscore reset. Nah, jadi bagaimana pengaplikasian penulisannya Pak? Nah, ini contoh ada di sini ya teman-teman semua.
ya, GPIOA, ini port A, pinnya pin 0, kondisinya adalah set. Set itu berarti dijadikan dia menjadi high, ya, atau 1. Kemudian kalau mau jadikan low, ya, GPIOA, GPIO underscore pin 0, GPIO pin reset, ya. Ini untuk kondisi low. Kok panjang, Pak? Ya, memang panjang gitu ya untuk penulisannya teman-teman semua. Ya. Oke, baik. Nanti ini coba kita simulasikan ya di hardware kita. Nah, sebelum saya menuliskan program ini, ada satu tambahan lagi terkait dengan delay. Ya, untuk penulisan delay itu adalah hal underscore delay kurung buka apa namanya value yang value ya bebas berapa, satuannya adalah milisecond. Kalau seandainya kalian mau 1 detik, maka di sini ditulis 1000. Sama seperti kalau teman-teman belajar Arduino ya, ya delay gitu ya, kurung buka kurung tutup, nominalnya berapa gitu ya. Nah, sama seperti itu. Oke, baik, coba kita praktekkan teman-teman semua. Oke. Nah, oke, baik, biar waktunya singkat ya, ini karena ada di daerah timur sudah mulai petang gitu ya teman-teman semua. Terkait dengan penjelasan ini, penjelasan-penjelasan yang ada di sini, teman-teman bisa baca lagi, tonton lagi ya video-video kita yang sebelumnya, itu ada detail terkait dengan penjelasan struktur dari bahasa pemrograman STM32 Cube IDE ya. Jadi intinya adalah dalam penulisan program itu nggak sembarangan tempat teman-teman. Semua sudah ada apa namanya, sudah dikelompokkan gitu ya. Jadi nggak asal, nggak ngawur gitu ya. Nah, contoh ya, contoh di sini ada, kalau seandainya teman-teman mau menambahkan private include ya, itu harus di antara begin dan end ya. Jadi nulisnya harus ada di dalam sini ya. Kalau tidak menuliskan program di dalam ini, maka pada saat kalian melakukan setting di sini, penyetingan ulang, contoh saya mau menambahkan output di PB1 gitu ya. Kemudian kalian kalian generate, maka kode yang kalian tulis di luar dari begin dan end maka akan terhapus. Tapi kalau kalian nulisnya di dalam begin dan end, maka tidak akan terhapus. Ya. Oke, terkait dengan ini nanti bisa dilihat di video yang dulu-dulu. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana cara penulisan program itu teman-teman ada di well sini ya, ada di well. Nah, berarti teman-teman nulisnya adalah di begin well dan end well. Berarti di sini tulis programnya biar nggak hilang. Oke, baik. Sedikit tambahan dari saya sebelum saya melakukan pemrograman. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali belajar bahasa pemrograman ya. Di struktur pemrograman, jadi struktur pemrograman itu harus kita penuhi teman-teman. Kalau nggak kita penuhi maka dia akan error. Ya. Nah, struktur pemrograman itu apa namanya? Beratnya kalau kita mau nulis suprat itu kan ada formatnya ya. Kalau kita nggak sesuai dengan format maka pasti akan ditolak oleh ini ya. Kalau kita di perusahaan pasti akan ditolak gitu ya. Nah, sama ya teman-teman, di dalam struktur pemrograman itu yang paling penting biasanya ya isinya itu ada main sama ada where ya. Nah, pertanyaannya ya, mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu gitu ya, main atau well gitu ya. Di dalam bahasa pemrograman yang akan dieksekusi terlebih dahulu itu adalah yang ada di dalam main ya. Jadi microcontroller akan mengeksekusi yang ada di dalam main. Main ini dieksekusi hanya sekali teman-teman.
Ya. Ini sama seperti kalau kalian belajar Arduino itu adalah setup. Ya. While ini sama seperti loop, gitu ya. Nah, main ini fungsinya adalah digunakan untuk melakukan deklarasi atau bahasa gampangnya itu mengaktifkan fungsi. Ya, main itu digunakan untuk mengaktifkan fungsi. Fungsi apa? Fungsi yang ada di dalam microcontroller. Apa sih fungsi-fungsi dari microcontroller gitu ya? Output, ya input, serial, gitu ya. I2C, ADC itu adalah pengaktifan. Itu adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam Arduino. Nah, INT main ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan fungsi-fungsi itu. Jadi ibaratnya kalau kita orang apa ya? Kalau dalam sehari-hari kita itu, kalau kita mau melamar pekerjaan gitu ya, kita akan diberikan SK. Oh, kamu kerjanya di operator gitu. Nah, itu deklarasinya ada di sini. Itu kan sekali di awal ya, sekali di awal. Kemudian action kerja kita itu ada di well. Jadi ini ibaratnya apa ya? Deklarasi awal mengaktifkan fungsi dari microcontroller gitu. Pin ini jadikan input, pin ini jadikan output. Ini deklarasinya itu ada di dalam main. Jadi main ini dibaca sekali. Nah, jika main itu ada manggil header, maka dia akan memanggil header. Jadi header yang akan dibaca terlebih dahulu, gitu ya. Atau library. Kalau di dalam main itu ada pemanggilan library, maka dia akan membaca library. Kalau sudah terbaca, maka microcontroller itu akan melakukan pengulangan terus di dalam bel, gitu ya. Di dalam bel akan melakukan pengulangan terus. Nah, terus pertanyaannya, berarti kita menulis program di mana, Pak? Menulis program bisa di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Contoh, saya melakukan membuat program yang sekali jalan. Setelah itu diabaikan. Contoh, kalau kita nyalakan alat elektronika itu, kalau kita colokkan ke power supply gitu kan, ada bunyi buzzer tit gitu sekali kan. Nah, itu biasanya orang nulis programnya di dalam main, ya, hanya sekali saja. Nah, jadi program utamanya nanti ada di dalam well. Nah, bisa juga seperti itu. Oke. Nah, kemudian oke, pertanyaannya, Pak, di dalam well saya nulis banyak program, gitu ya. Kemudian mana yang akan dieksekusi lebih dahulu, gitu ya. Di dalam microcontroller uh, uh, statement atau apa namanya ya, perintah ya, itu akan dieksekusi paling atas. Yang paling atas itu akan dieksekusi terlebih dahulu, baru nanti turun ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi dia berurut ya teman-teman, berurut. Jadi microcontroller itu dalam melakukan menjalankan perintah itu adalah tersusun dari atas ke bawah. Contoh ini gambaran aja ya teman-teman ya. Ini ada makan, cuci, tidur, baca koran, nonton TV, masak gitu ya. Maka microcontroller itu akan eksekusi makan, makan selesai akan cuci, kemudian akan tidur, kemudian setelah tidur, setelah selesai baca koran, nonton TV, masak, setelah itu ngulang lagi ke atas ya, karena well ini adalah pengulangan. Ulang lagi ke atas dan terus teman-teman. Kemudian pertanyaannya, berapa lama dia akan melakukan mengeksekusi suatu statement atau pernyataan? Berapa lama gitu ya? Tergantung dari isi statement itu teman-teman. Ya, tergantung dari isi pernyataan itu. Ya, kalau seandainya makan ini nggak ada delay, maka ya eksekusinya setelah makan langsung nyuci gitu ya. Kalau nggak ada delay langsung tidur gitu ya. Kecuali ada delay segala macam, nah itu maka dia akan lama di situ gitu ya. Tapi kalau nggak ada delay, maka dia akan eksekusinya cepat teman-teman. Ibaratnya kalau kalian menyalakan LED 3, itu kan sebenarnya kalian nulisnya kan dari atas ke bawah ya. LED 1 on, LED 2 on, LED 3 on. Itu kalau kita diperlambat gitu ya, maka yang akan nyala duluan itu adalah LED 1, LED 2, LED 3. Gitu. Tapi karena menyalakan itu nggak ada delay, ya, maka itu microsecond teman-teman semua. Maka
pada saat kita eksekusi, 3 LED itu seperti nyala berbarengan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, kemudian ada pernyataan atau perbandingan ya. Jadi ada pernyataan, jadi ada persyaratan, ada persyarat di situ. Kalau ini kan nggak ada prasyarat ya, langsung dieksekusi terus. Di sini ada prasyarat gitu ya. Jika saya lapar maka saya makan, gitu ya. Nah, di dalam mikrokontroller nanti itu akan di bahasa pemrograman ya. Di dalam algoritma bahasa pemrograman nanti akan dibahas di lain. Tapi ini sedikit gambaran buat teman-teman semua. Nah, jadi sebenarnya dalam pemrograman mikrokontroller itu, program itu sudah kita tulis di dalam situ, di dalam well ya. Kita tulis di dalam situ, cuman pasti ada prasyarat-prasyarat nih teman-teman. Jika tombol ini ditekan, maka akan eksekusi program ini. Jika tombol ini ditekan, maka akan eksekusi program ini. Nah, jadi intinya di dalam bahasa pemrograman, di dalam penulisan program itu yang kita tuliskan itu adalah di situ banyak syarat-syarat, ya, ada banyak syarat-syarat. Kalau ada syarat-syarat itu termenuhi, maka program yang di dalam persyaratan itu tadi akan dieksekusi. Contoh, ya, ini sebagai gambaran aja. Jika saya lapar, maka saya akan makan. Kalau nggak lapar, maka saya nggak akan makan. Maka apa? Saya akan mencuci. Jadi gini, kalau ini kan dieksekusi makan, cuci, tidur gitu ya. Nah, kalau yang di bawah ini ada prasyarat. Apakah saya lapar? Oh, nggak lapar. Maka pernyataan yang di dalam ini ya, dalam subprogram ini nggak akan dieksekusi. Maka mikrokontroller akan mengeksekusi cuci, tidur, baca Quran, nonton TV, masak, kembali ke atas lagi. Apakah saya lapar? Enggak. Maka makan ini nggak akan dieksekusi. Dia akan lompat ke sini. Cuci, tidur, baca Quran, dan seterusnya. Terus kemudian pada saat balik ke atas, saya lapar. Maka barulah ini dieksekusi. Dieksekusi, setelah selesai, setelah makan selesai, dia akan ke bawah. Cuci, tidur, baca Quran, nonton TV, masak, ke atas lagi. Apakah saya lapar? Ya, saya masih lapar. Maka akan dieksekusi makan, kemudian makan selesai, langsung ke cuci, dan seperti itu teman-teman. Ya. Nah, saya lanjut lagi ke bawah. Nah, ini ada pernyataan lebih dari 2. Gitu ya. Apakah saya lapar? Kalau saya lapar, maka saya makan. Tapi kalau enggak, lompat ke cuci. Gitu ya. Kemudian di sini, apakah saya ngantuk? Kalau ngantuk saya tidur, kalau enggak lompat ke koran. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi makan dan tidur ini bisa dieksekusi berbarengan jika kondisi ini benar. Saya lapar dan saya ngantuk. Ya, jadi dalam bahasa pemrograman itu pernyataan yang benar itu akan dieksekusi. Pernyataan yang salah maka akan dilompati. Nah, jadi ini adalah konsep dasar dalam bahasa pemrograman teman-teman semuanya. Jadi intinya kapan kita aktifkan, kapan kita harus nggak aktifkan ya tergantung dari nanti algoritma pemrograman teman-teman semua. Nah, jadi itu konsep dasarnya ya. Dalam pemrograman kan ada input, ada proses, ada output. Bisa juga langsung output ya, nggak ada proses. Seperti nyalakan LED itu nggak ada proses ya. Yang dimaksud dengan proses itu, contoh di sini ada input gitu ya, ada ADC, kemudian ada set point gitu ya. Ya, gini ya. Di sini ada ADC, di sini ada set point ya. ADC, di sini ada set point. Nah, set point ini disetting dari tombol contohnya. Jika tombolnya lebih dari sekian, kurang dari sekian gitu ya. Nah, nanti jika nilainya lebih dari ADC, kurang dari ADC, masa actionnya apa, outputnya apa. Nah, ini adalah proses teman-teman semua. Ini adalah input. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian saya lanjut lagi.
Oke, ini pin dari STM32L103 ya. GPA itu 0 sampai 15 ya, nanti bisa teman-teman baca. Kemudian nanti teman-teman akan belajar tipe data. Nah, ini akan kita bahas nanti saja teman-teman. Ya, tipe data. Oke, baik. Nah, ini ya terkait dengan apa sih program mana sih yang akan dieksekusi terlebih dahulu ya. Sudah tadi saya jelaskan. Coba saya akan masuk ke dalam bahasa pemrograman. Contoh. Oke. Saya akan menyalakan LED 1, LED 2 dan LED 3 ya. Maka di sini saya tulis sintaksnya adalah hal kalau mau sugesti teksnya itu teman-teman tinggal kontrol spasi. Nah, nanti akan di sini akan muncul apa ya, sugesti untuk teksnya ya. PPIO underscore right. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita tidak menggunakan label, berarti kita langsung edit di sini A, kemudian di sini pinnya underscore 6, kemudian GPIO pin state-nya kalau nyala dia adalah reset. Ini. Kemudian kalau kita mau gunakan kalau kita menggunakan label, tinggal tulis aja LED 2, LED 2 GPIO port, kemudian LED 2 GPIO pin, kemudian state-nya Nah, ini bedanya ya. Kalau yang di atas ini kita langsung port ya, tapi ini kita yang bawah saya menggunakan label. Ya. Nah, ini yang pin 3-nya. Kemudian delay. Jam 5. Nanti yang bawah bisa juga kita pakai yang pin ya teman-teman semua ya. Nah, ini kita buat jadi reset. Kita buat jadi set. Oke. Saya lihat dokumennya ini ya. Oke, kalau sudah kita coba compile di grid all ini ya. No error ya. Di sini sudah ada tulisan no error, no warning ya. Berarti sudah benar.
Kemudian tinggal kita upload. Uploadnya adalah di run, ya, di run, kemudian klik run. Bentar. Servernya belum connect. Oke. Ini otomatis ya teman-teman, nanti pada saat kita buat project ini untuk debugnya ya, untuk debug proses upload nanti otomatis dia ngambil file dari ini ya, dari sesuai dengan yang teman-teman buat. Nah, sini proses debug ya, atau proses upload. Ya, sudah. Nah, tampilan di layar